penyelenggaraan dan pengaturan yang baik dan tertib. Juga terima kasih atas sambutan Saudara Menko, karena memang sudah lengkap sebetulnya, tidak perlu panjang lebar keynote address saya. Sudah lengkap kan yang beliau sampaikan. Tapi saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepemimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau memang belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Jadi, kenapa saya sebut ini? Karena saya terus terang saja memberi pengarahan itu tidak terlalu sering, memberi petunjuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu lama. Saya memberi petunjuk kepada Saudara Yudhoyono ini, Saudara AHY, tidak sering dan tidak panjang lebar. Saya sampaikan ini intinya, beliau bisa nangkap. Dan saudara-saudara, tadi ini yang beliau sampaikan, inilah sebenarnya yang sedang kita kerjakan. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu, walaupun di hadapan sahabat-sahabat dari luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar
hektar demi hektar sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Yang biasanya 3-4 ton gabah per hektar, sekarang sudah 6-7-8 ton. Sangat luar biasa. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan.